Seorang tentara Israel menangis terseduh-seduh seusai pulang dari Gaza melawan pasukan Hamas. Tentara yang berasal dari pasukan elit Israel itu mengaku mengalami kerugian besar seusai perang tersebut. Adapun kerugian itu didapat seusai membela bangsanya sendiri. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Lior Musayev yang merupakan seorang tentara dari Golani Israel. Seperti diketahui, Brigade Golani menjadi pasukan elit Israel yang baru-baru ini ditarik dari jalur Gaza. Lantas pengakuan Musayev disampaikan di depan Komite Keuangan Israel di Knesset. Sembari menangis, ia mengaku kurangnya bantuan dari pemerintah, sementara tentara Israel telah merelakan segalanya demi membela negara. Ia pun mengklaim semua bisnis yang dijalani sudah runtuh akibat terlibat perang. Namun kini keluarga Lior Musayev pun tak bisa hidup layak, bahkan untuk membelikan putrinya susu pun tak bisa. Tentara elit Golan ini menggambarkan situasi ekonomi keluarganya seperti bencana. Seolah pasrah, ia pun menyebut kemungkinan akan dikirim kembali ke Gaza dalam waktu dekat. Insiden tentara Israel menembak rekannya sendiri terus terjadi di tengah perang memanas dengan Hamas. Bahkan seorang tentara Israel langsung menembak rekannya sendiri. Kondisi itu terjadi lantaran ia panik seusai bangun dari tidur dan mimpi buruk. Dikutip dari tribunnews.com, insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember silam. Dilaporkan seorang tentara dari Brigade Pasukan Terjun Payung kembali berulah di jalur Gaza. Menurut media Israel, tentara yang tak disebutkan identitasnya itu sempat menerima perawatan di sebuah pusat di Ashkelon. Kondisi itu terjadi setelah ia pulang dari peperangan di jalur Gaza. Hingga pada hari Senin, tentara itu mengalami mimpi buruk. Ia pun langsung terbangun dan menembak secara acak rekan-rekannya yang berada satu kamar dengannya. Kondisi itu menyebabkan sejumlah orang terluka akibat pecahan peluru seusai tembakan yang tiba-tiba. Kementerian Pertahanan Israel pun memutuskan untuk tidak menyelidiki insiden tersebut dengan alasan kondisi kesehatan, meski begitu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan. Iran melakukan aksi balas dendam secara besar-besaran seusai Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Sayyad Razi Mousavi tewas karena serangan udara dari Israel. Kini Iran mulai merekrut warga Afghanistan untuk membantu menyerang Israel. Dikutip dari Iran Internasional, warga Afghanistan direkrut untuk bekerja sama dengan Al-Qaeda. Nantinya mereka akan menargetkan warga Israel. Jika sesuai rencana, mereka akan melakukan serangan bunuh diri. Adapun perekrutan itu dilakukan oleh unit 400 pasukan Quds dari IRGC Iran. Tim pasukan Quds yang bertanggung jawab merekrut warga Afghanistan termasuk Hossein Rahmani, Hossein Rahban, Hamed Abdullahi, dan Ali Reza Tajik. Mereka pun merupakan sosok yang terlibat dalam rencana pembunuhan seorang pengusaha Israel di Tbilisi. Diketahui sebelumnya, Sayyad Razi Mousavi tewas pada Senin 25 Desember. Ia gugur imbas serangan udara Israel di Damaskus, Suriah. Serangan rezim Zionis itu disebut-sebut menargetkan salah satu lahan pertanian di pinggiran kota Damaskus yang menyebabkan beberapa orang terluka dan terbunuh. Kerusuhan terus berlanjut di Laut Merah meski Amerika Serikat telah membentuk koalisi untuk melawan milisi Yaman yakni Al-Houthi. Bahkan Al-Houthi membuat Laut Merah menjadi neraka hanya dalam waktu 10 jam saja. Dikutip dari Al-Bawaba, 12 drone kamikaze, 3 rudal balistik anti kapal, dan 2 rudal jelajah menyerang selama 10 jam saja. Namun Amerika Serikat mengklaim sejumlah serangan itu berhasil dicegat oleh koalisi bentukannya. Washington menyebut serangan Al-Houthi terjadi pada Rabu 27 Desember sekira pukul 6.30 waktu setempat. Lantaran berhasil dihalau, Amerika Serikat menggarisbawahi tidak ada kerusakan atau cedera yang diakibatkan serangan Houthi. Pada saat yang sama, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan drone kamikaze terhadap kapal komersial di Laut Merah. Tak hanya itu, Houthi turut menyerang kota Eilat Israel yang berada di Laut Merah Utara. Diketahui Amerika Serikat membentuk koalisi untuk melawan Houthi yang beranggotakan 10 negara, adapun diantaranya termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Koalisi itu dibentuk lantaran ancaman Houthi terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan.
Hizbullah mulai berani melancarkan serangan mematikan langsung ke kota Israel. Tak main-main, serangan tersebut melibatkan 34 roket Hizbullah yang mampu memporak-porandakan Israel Utara. Dikutip dari The Times of Israel, serangan itu dilancarkan pada Rabu 27 Desember. 34 roket Hizbullah menghantam dua kota Israel yang berada di bagian utara, yakni Ros Hanikra dan Kiryat Simona. Adapun puluhan roket itu tepat sasaran yang ditembakkan dari Lebanon. Tercatat setidaknya 18 roket ditembakkan ke pesisir Ros Hanikra sekira pukul 10 waktu setempat. Dalam serangan itu, Israel mengklaim sistem pertahanan udara Iron Dome berhasil mencegat 6 roket. Beberapa jam kemudian, serangan kedua ditembakkan ke kota Kiryat. 6 dari roket tersebut jatuh di dalam kota, menyebabkan kerusakan pada bangunan tempat tinggal dan infrastruktur. Sementara 4 roket lainnya mendarat di area terbuka di dalam batas kota. Pejabat setempat mengklaim 3 roket tambahan berhasil dicegat Iron Dome dan sisanya mendarat di area terbuka. Israel melaporkan serangan tersebut menjadi kekerasan besar-besaran di sepanjang perbatasan yang bergejolak. Meski begitu, beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam serangan tersebut. Dilaporkan peningkatan serangan ini terjadi setelah dugaan serangan Israel yang menewaskan seorang anggota Hizbullah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim brigade komandannya merangsek ke jantung kota Khan Younis pada Rabu 27 Desember. Namun niat tersebut justru dikejutkan dengan serangan mendadak dari Al-Quds. Dikutip dari Tribunnews.com, IDF merilis video menunjukkan unit tempur Meglan Egos Duvdevan di Brigade Komando. IDF menggambarkan aksi dalam video itu sebagai manuver pasukan yang merangsek jauh di dalam Khan Younis. Dalam klaimnya mengatakan unit komando tersebut membunuh banyak anggota Hamas. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim telah menghancurkan infrastruktur termasuk terowongan musuh. Namun Brigade Al-Quds memberikan klaim yang sebaliknya. Adapun klaim itu menyatakan bahwa Brigade Al-Quds melakukan serangan kejutan saat komando IDF merangsek ke Khan Younis. Bahkan 4 bulldozer dan sebuah tank Merkava hangus terbakar pada Rabu sore. Tak hanya itu, Brigade Al-Quds pun bekerja sama dengan Al-Qassam untuk menggempur tentara Zionis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menarik mundur tentara elitnya yang bertugas di Gaza. Keputusan itu diambil lantaran Israel terus mengalami kekalahan dan kerugian besar dalam perangnya dengan Hamas. Dikutip dari The New Arab, pasukan elit Israel ditarik mundur dari distrik Sujaya. Perlu diketahui, Sujaya merupakan titik panas pertempuran antara Hamas dan tentara Zionis. Pada pekan lalu, Batalion ke-13 Brigade Golani telah mengalihkan kendali atas lingkungan kota Gaza ke pasukan lain. Kondisi itu terjadi seusai Al-Qassam menyergap pasukan Brigade Golani di Sujaya. Bahkan sayap militan Hamas itu terus melukai dan membunuh sejumlah besar tentara Israel. IDF pun telah mengonfirmasi 10 anggota Brigade Golani yang tewas dalam penyergapan tersebut, sementara 4 lainnya mengalami luka parah. Media Israel pun sempat mengunggah video yang memperlihatkan tentara di Brigade Golani merayakan setelah meninggalkan medan perang yang ada di Gaza. Terlebih, Sujaya memiliki reputasi sebagai perangkap maut bagi pasukan Israel. Perlakuan Hamas ke tentara Israel yang disandra memanglah berbeda dan spesial. Bahkan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis video yang turut merayakan ulang tahun tentara Israel yang disandra. Dikutip dari Tribunnews.com, video itu dirilis oleh Al-Qassam melalui telegramnya pada Rabu 27 Desember. Video itu berjudul Happy Birthday in Captivity Saul Aaron 27 Desember 1993. Dalam video itu pun memperlihatkan gambar ilustrasi penjara, kemudian muncul angka yang menghitung waktu penyanderaan Saul Aaron yang terhitung 9 tahun 5 bulan. Saat ini Saul Aaron seharusnya berusia 30 tahun, namun ia menghabiskan 9 tahun di bawah penyanderaan Brigade Al-Qassam. Sementara perlu diketahui, Saul Aaron sendiri adalah tentara Israel yang ditangkap oleh Brigade Al-Qassam selama operasi pelindung tepi pada tahun 2014 silam. Dalam operasi itu, Brigade Al-Qassam berhasil menjebak sejumlah tentara Israel dan mampu membunuh 14 orang di antaranya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.